하지 마. Pada saat memanggil-manggil Setbiul agar tidak pergi, ternyata Dayun bermimpi ditahan di penjara karena melanggar makanan kadaluarsa. Singkat cerita, Setbiul adalah wali Dayun dan tidak bisa membebaskan Dayun. Namun, Dayun butuh untuk dipenjara dan mengikuti hukuman tersebut. Setelah itu, Setbiul pergi bersama sipir penjara tersebut. Alhasil, kondisi tersebut membuat Setbiul bahagia dan akan selalu berada di sisi Dayun. Akhirnya, Setbiul tidur menemani Dayun malam itu. 점장님, 옆에 있어요, 저. Keesokan harinya, Dayun terbangun merasa haus dan segera mengambil air minum. Namun, Dayun sangat terkejut ketika melihat wajahnya yang penuh tulisan milik Setbiul. Setbiul meninggalkan surat yang berisi akan berjaga di Toserba. Kemudian, Setbiul telah datang di Toserba dengan wajah bahagia. Bugong pun menyadari hal itu dan memuji kecantikan Setbiul bagaikan bunga yang baru mekar. Namun, bukanlah hari bersantai bagi Setbiul. Dia harus membereskan semua kekacauan dan menata ulang makanan yang kurang menarik. Sedangkan Jiwok yang masih kepikiran Setbiul mencoba untuk menelepon lalu pergi ke Toserba. Karena Setbiul yang sedang sibuk, alhasil Jiwok disuruh agar membantunya. Tak lama kemudian Dayun datang. 점장님! 오, 지우 씨. 이거 어떻게 할 거냐고 내 얼굴. 점장님 주름을 저보고. Dan marah karena wajahnya dicoret-coret. Jiwok yang tidak nyaman melihat itu, kemudian pamit bergegas pergi dengan alasan mau menemui seseorang. Dari luar, Jiwok hanya bisa memandangi Setbiul yang tertawa sangat bahagia, sedangkan Dayun dan Setbiul masih kejar-kejaran. Dan tanpa sengaja, Dayun melihat tatanan mie yang telah berubah. Awalnya, Dayun sempat marah karena setelah mendengar penjelasan dari Setbiul, akhirnya Dayun setuju. Penjualan akhir-akhir ini yang menurun membuat Setbiul marah. Seakan-akan Setbiul pemilik cabang tersebut. Setbiul memarahi Dayun karena tak bekerja profesional dan mencampurkan urusan pribadi dengan kerjaan. Belum juga karena tempat yang sangat kotor. Dayun merasa itu semua benar dan telah meninggalkan sesuatu di laci dan menyuruh agar Setbiul membuangnya. Ternyata itu adalah sebuah tanda pengenal untuk Setbiul yang telah menjadi manajer toko. Setbiul sangat senang meminta Dayun untuk memasangkan untuknya. Merasa ini adalah sesuatu yang pas, Dayun ingin mengatakan sesuatu kepada Setbiul. Setbiul mengira mengatakan tentang cinta. Tapi ternyata 말씀하세요. 저는 준비됐는데 다. 타대보험 들었어. Setbiul adalah orang pertama yang Dayun daftarkan asuransi. Di sisi lain, Dalsik sedang melakukan pengintaian. Merasa waktunya untuk makan, Dalsik bergegas untuk turun. Karena melihat wallpaper Dayun sudah diganti, Setbiul lalu mencoba menanyakan apakah Dayun sudah putus dengan Yonjo karenanya. Lalu Dayun memberikan jawaban bahwa Setbiul terlalu percaya diri untuk berasumsi seperti itu. Tak lama kemudian, Dalsik datang dan meminta agar membaginya. Dan juga sempat melihat Setbiul yang telah menjadi pegawai tetap. Sedangkan di kantor pusat, Yonjo melakukan diskusi agar bisa membuat pelanggan lebih menyukai tokonya dengan cara membuat promosi Toserba yang dibintangi Jiwok. Di sisi lain, Dayun sangat bangga dengan ibunya yang telah menjadi ratu asuransi. Kemudian, Dayun penasaran dengan klien ibunya. Dia sempat mengajak untuk memberikan hadiah, namun Bugong mencoba untuk mengalihkan perhatian Dayun dengan mengatakan bahwa dia yang akan mengurus sendiri. Namun, Dayun masih terus membahasnya. Tak lama kemudian, Daeson datang dengan mulut lamisnya. Dia menanyakan kapan pacar Dayun datang. Dayun berusaha mengalihkan dengan prestasi ibunya yang menjadi ratu asuransi. Namun, malah menyuruh agar meminta bantuan keluarga pacar Dayun, supaya ibunya bisa mendapat penghargaan 2 kali berturut-turut. Setelah itu, Daeson juga menanyakan pekerjaan ayahnya. Lalu menyuruh agar mengambil hati bosnya agar tidak dipecat. Setelah banyak bicara, Daeson mengambil makanan dan membawanya pergi. Scene berpindah.
Setbiul sangat senang karena impiannya telah terwujud, yaitu bisa bekerja dengan Dayun. Perbincangan tersebut membuat Dayun penasaran. Bagaimana Setbiul bisa tahu bahwa Dayun saat itu membutuhkan pegawai paruh waktu? Pada saat itu, Setbiul bersama Gyumbi dan Hyunjo tanpa sengaja berjalan di depan tos serba yang baru saja buka. Dan Setbiul melihat Dayun ada di sana. Tak jarang Setbiul mampir hanya untuk melihat Dayun dari luar. Bahkan hujan tak menyurutkan niatnya untuk melihat Dayun. Hingga akhirnya tanpa sengaja melihat kertas yang bertuliskan mencari pegawai paruh waktu. Tetapi Setbiul tidak menceritakan semua itu ke Dayun. Namun menceritakan bahwa dia bermimpi ada roh muncul dan menyuruh agar bekerja di tos serba. Setbiul juga menanyakan kapan membuat tanda pengenal tersebut. Dan mengingat dulu Dayun sangat ingin mengusir Setbiul. Ketika Setbiul telah menjadi pegawai terbaik, Bugong pun setuju untuk menjadikan Setbiul sebagai pegawai tetap. Namun, Dayun merasa harus menunggu sebentar lagi untuk memberikan ke Setbiul. Di tempat lain, para lelaki senior ini melihat berita menuju Zhangji IG dengan paket promo yang lebih murah. Lalu mereka segera menelepon Pak Choi untuk perjalanan tersebut. Karena waktu promo tinggal 3 menit, alhasil teman-teman Pak Choi akan segera memesannya. Namun Pak Choi memutuskan untuk tidak ikut. Tak lama kemudian Pak Choi mendapat pesan dari Dayun yang masih ingin memberikan hadiah untuk klien ibunya. Kemudian Pak Choi menemui Dayun di tos serba dan memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Lalu Dayun hendak memberitahukan ibunya dan menyuruh agar membatalkan kontrak. Namun Pak Choi menahannya dan mengatakan bahwa Bugong telah mengetahui itu. Namun berusaha untuk menahan emosi dan tetap bertahan. Dan ibunya telah mengalami kesakitan. Kemudian Pak Choi meminta agar Dayun melakukan keputusan dengan bijak. Di tempat lain, Bugong sedang sibuk menawarkan asuransi. Namun tak lama kemudian mendapat telepon dari Dayun dan berjanji akan menjadi yang lebih baik dengan meminta agar Bugong memberikan waktu untuknya. Karena Dayun sudah dewasa, ia menyuruh agar Dayun bekerja di tos serba dengan baik. 엄마, 사랑한대. 그래, 엄마도 사랑한다. Di sisi lain, Dalsik sedang asik menelepon dengan Aphrodite-nya. Dalsik selalu berlagak keren dan puitis di hadapan Aphrodite-nya. Singkat cerita, Gyumbi sudah tidak tahan dan harus bertemu. Di tempat lain, Dayun sedang melihat-lihat hotel dan tanpa sengaja Setbiul melihatnya. 깜짝이야. Dayun berniat untuk mentraktir ibu dan ayahnya. Kedatangan Setbiul ingin memberikan semangka yang dia buat untuk Bugong dan Pak Choi. Singkat cerita, Dayun telah memesan pakaian untuk mereka berdua dan merayakan Setbiul yang telah menjadi pegawai tetap. Alhasil Setbiul senang dan menganggap itu sebagai baju pasangan dengan Dayun. Tetapi ternyata itu hanyalah seragam toko. 유니폼. 나는 있잖아. 이 공간이 맞지? 화이팅! Scene berpindah pada saat Jiwook sedang berlatih gym. Tak lama kemudian, sang manajer datang dan Jiwook tidak mau jika melakukan rekaman di Gangnam. Namun meminta di Jongnogu, itu adalah cabang tos serba milik Dayun. Dengan alasan temannya bekerja di sana. Direktur Cho menolak akan permintaan tersebut karena tempatnya yang tidak cocok. Namun Yeonjo mengizinkan permintaan Jiwook karena menurutnya Jiwook adalah yang paling penting. Jika melakukan yang dia inginkan, maka kontennya akan juga menjadi berkualitas. Di tos serba, Setbiul dan Dayun sedang asik foto bersama untuk menggunakan seragam baru mereka. Tiba-tiba Yeonjo datang. Kedatangannya untuk meminta izin atas proyek yang akan diadakan di tos serba. Dayun merasa itu menguntungkan bagi cabangnya, tetapi harus membahasnya terlebih dahulu dengan manajer resmi di cabang tersebut. 이게 저 혼자 결정할 만한 문제는 아닌 것 같네요. 정식 스토어 매니저님. Di tempat lain, Dalsik sedang berdandan untuk bertemu dengan Aphrodite-nya.
Begitu juga yang dilakukan Gyumbi. Sebelumnya mereka telah saling berjanji untuk membawa alat pengenal, yaitu Gyumbi membawa mawar merah dan Dalsik membawa mawar biru. Sedangkan Dayun dan Setbyul membicarakan mengenai penawaran Yeonjo. Lalu Dayun akan mengikuti keputusan Setbyul karena Jiwok menginginkan tempat tersebut karena Setbyul. Maka keputusannya ada di tangan Setbyul. Kemudian Setbyul sempat mengkhawatirkan Dayun karena tak bisa melupakan Yeonjo. Namun Dayun mengaku bahwa telah melupakannya dengan bantuan Setbyul karena sudah datang ke pantai waktu itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil tawaran Yeonjo. Di sisi lain, Dalsik sudah di tempat untuk bertemu dengan Aphrodite-nya. Di lampu merah pertama, dia menyeberang dan melihat laki-laki yang juga membawa bunga. Membuatnya teringat perkataan Dayun bahwa itu adalah laki-laki yang menyamar. Di lampu merah kedua, Dalsik melihat Gyumbi karena belum menyadari bahwa dia adalah orangnya. Lalu Dalsik menyembunyikan bunganya. Begitu juga yang dilakukan Gyumbi untuk menyembunyikan bunganya. Alhasil mereka berjalan dan berpura-pura untuk saling tidak melihat. Di lampu merah yang ketiga, akhirnya mereka baru menyadari dengan saling melihat bunga yang dibawa. Mereka berjalan untuk saling bertemu. Keputusasaan terlihat di wajah mereka dan saling melempar bunga yang dibawanya. Tetapi tiba-tiba ada motor melaju hendak menabrak. Dengan spontan, Dalsik menarik rambut Gyumbi untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Bugong, Pak Choi, dan Daison berada di depan tos serba dan Dayun menghampiri ibunya dengan memberikan pelukan. Tak lama kemudian, Setbyul juga datang. Kemudian, Setbyul menceritakan mengenai syuting video promosi yang akan dilakukan di tos serba bersama Jiwok. Tetapi ketika mengetahui bahwa penanggung jawabnya adalah Yeonjo, mereka hilang semangat lalu segera pergi. Di tempat lain, Yeonbyul dan teman-temannya sedang berlatih untuk penampilannya di sebuah pertunjukan. Selesai berlatih, Yeonbyul dipertemukan dengan Jiwok. Kedatangan Jiwok untuk memberikan semangat Yeonbyul. Di tos serba, Setbyul dan Dayun sedang bersih-bersih dengan sangat gembira. Hari yang dipersiapkan telah tiba. Lalu Direktur Cho berterima kasih karena sudah memperbolehkan untuk syuting di tempat tersebut. Kemudian Setbyul mengucapkan terima kasih ke Direktur Cho karena membuatnya kehilangan pekerjaan promosinya, sehingga bisa fokus bekerja di tos serba. Tak lama kemudian, Jiwok juga datang dan dia menanyakan seragam untuknya. Akhirnya dengan terpaksa Dayun memberikannya. Kemudian Jiwok menemui Setbyul untuk memberitahukan bahwa besok Yeonbyul akan tampil di showcase. Dan Setbyul sangat senang karena adiknya akan segera memulai debutnya. Jiwok sempat menanyakan keadaan Dayun yang canggung dengan Yeonjo. Lalu Setbyul memberitahukannya bahwa mereka telah putus dan Setbyul mempunyai kesempatan. 내가 무슨 케이스인가 뭐 시한다고. 야야야야야야. 야 뭐? Sementara itu, Dayun menyiapkan kardus untuk kebutuhan syuting dan Jiwok juga ikut membantu. Lalu Jiwok mengatakan bahwa Dayun memanfaatkan Setbyul untuk memprovokasi Yeonjo dan itu membuatnya tak nyaman. Jiwok mengatakan itu karena dia suka dengan Setbyul. Tak lama kemudian, Setbyul datang dan mengajak mereka berdua karena syuting akan segera dimulai. Crazy, you